subtopik materi biomaterial, yaitu ada 6. Yang pertama, definisi biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana sejarah biomaterial. Yang ketiga, fungsi biomaterial bagi manusia. Yang keempat, persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Kelima, klasifikasi biomaterial beserta dengan kegunaannya. Yang terakhir yaitu adalah sifat-sifat biomaterial. Yang pertama, definisi biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak tubuh manusia, berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem stomagnetik. Di dalam juga diuraikan mengenai berbagai material, cara memilih dan mengevaluasi serta pemakaian material di bidang kedokteran gigi. Kajian tentang biomaterial disebut dengan ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Bagian kedua yaitu adalah sejarah biomaterial. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Bagian ketiga, fungsi biomaterial bagi manusia, yaitu yang pertama, biomaterial ini memiliki fungsi, yaitu memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh seperti implan, perangkat ortopedik, implan jantung seperti katup jantung buatan dan alat pacu jantung. Implan jaringan lunak seperti implan payudara dan suntik kolagen, implan gigi untuk mengganti gigi, sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Bagian keempat yaitu persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Biomaterial ini adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, yaitu tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue. Yang bagian 5, klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi berdasarkan materialnya, yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Dalam dunia medis, biomaterial berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan yang lainnya. Di dalam tubuh manusia, magnesium akan mengalami proses degradasi secara alami sehingga tidak diperlakukan tindakan operasi lanjutan untuk mengeluarkan implan. Yang bagian 6 yaitu sifat-sifat biomaterial, yaitu biomaterial ini daya hantar panasnya kuat, merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas di dalam strukturnya.
Sifat tahan panas, yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak berbentuk lapisan oksida. Yang ketiga, daya hantar listrik 10 merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Itu selanjutnya kelebihan dan kekurangan biomaterial. Kelebihannya yaitu bagian logam yaitu kuat dan tangguh. Bagian bahan polimernya kenyal, mudah diproduksi. Keramik biokompatibilitasnya tinggi. Komposit yaitu kuat disesuaikan dengan bentuknya. Namun dari kelebihan tersebut dan juga ada kekurangannya, yaitu logam ini bisa korosi, beratnya sebesar, proses pembuatannya pun sulit. Itulah yang menjadi kekurangannya. Yang bagian bahan polimer tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi. Keramiknya rapuh, tidak kenyal, tidak kuat detect. Yang terakhir yaitu komposit, proses pembuatannya sangat sulit.